Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Para dewan asatidz yang sangat saya muliakan, baik dari keluarga besar PAUD, keluarga besar TK Muslimat, keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah, dan keluarga besar Madrasah Sanawiyah, semua unit alhamdulillah hadir rawuh, yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Yang sangat saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid ya, di perguruan Yayasan Pendidikan Islam Munawaroh atau YAPIM, Yayasan Pendidikan Islam Munawaroh, yang hadir, yang ngapunten tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan jenengan semua diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Allah. Tak lupa anak-anakku sekalian ya, baik dari peserta didik di unit PAUD maupun peserta didik di unit TK, peserta didik di unit Madrasah Ibtidaiyah, maupun peserta didik anak-anakku di unit Madrasah Sanawiyah, semuanya ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Munawaroh, yang semuanya sangat saya cintai, anak-anakku yang sangat saya banggakan. Mudah-mudahan anak-anakku semua peserta didik di Yayasan Pendidikan Islam Munawaroh ini selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan, dan mudah-mudahan kelak menjadi anak-anak ya yang sukses, yang cerdas, dan yang soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, bermuwajahah, berkumpul, hadir ya di aula yang sangat sederhana, aula Yayasan Pendidikan Islam Munawaroh, tepatnya di gedung Madrasah Ibtidaiyah YAPIM Munawaroh. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada pagi hari ini selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama kita selalu hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku yang sangat saya muliakan dan
yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya ucapkan matur suwun sangat, terima kasih kepada seluruh wali murid ya, yang hadir pada silaturahmi kita pagi hari ini ya. Ini momentum yang luar biasa ya. Kegiatan ini memang kita inisiasi dan kita lakukan dan kita wujudkan pada hari ini dalam rangka untuk mentautkan ya hubungan batiniah ya antara orang tua ya sebagai wali murid ya dengan para guru dan pengurus di Yayasan Pendidikan Islam Munawarroh. Ya, jadi ini penting ya karena unsur keberhasilan pendidikan itu tidak bisa hanya dibebankan kepada pengurus, tidak ya. Keberhasilan dan kemanfaatan kebarokahan proses pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Munawarroh ini juga tidak hanya bisa diserahkan, dibebankan kepada para dewan guru. Pun pula begitu, keberhasilan anak-anak didik kita, kesuksesan, kebarokan dan kemanfaatan ilmu anak-anak didik kita juga tidak bisa kita hanya serahkan dan bebankan kepada orang tua atau wali murid. Tapi ketiga unsur ini harus betul-betul mempunyai hubungan dan ikatan yang saling mendukung, baik sifatnya itu sosial ya maupun spiritual. Jadi ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak yang rawuh ya, saya saja secara pribadi mendoakan lembaga ini itu tidak lepas setiap sholat 5 waktu, baik doa ya maupun kiriman Fatihah. Itu penting, hubungan rohanian itu penting, riyadhah rohanian itu penting. Pun pula begitu para dewan guru, saya yakin juga selalu mendoakan kepada anak-anak didik di Yayasan Pendidikan Islam Munawarroh ini. Termasuk gua yakin, hakul yakin, jenengan selaku orang tua, wali murid juga sangat-sangat ya diharapkan doa ya, dukungan spiritual untuk keberhasilan anak-anak didik, anak-anak jenengan semua. Oleh karena itu dalam kesempatan silaturahmi pada pagi hari ini ya, momentumnya bulan Muharram ya. Satu, kita nawaitunya mengawali proses perjuangan ya, saya istilahkan selalu perjuangan. Karena perjuangan bukan hanya perjuangan mencari rezeki saja, mencari nafkah, mata pencaharian, tapi mencari ilmu itu juga perjuangan. Ketepatan juga momentum di awal tahun baru ya, sudah tahun baru pembelajaran, tahun baru Hijriah ya. Momentum inilah yang kita manfaatkan untuk kita bersilaturahmi dan bersinergi dengan harapan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik. Di samping momentum silaturahmi, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anakku semua yang hadir, kita juga memanfaatkan momentum Muharram ini dengan berbagi ya, dengan berbagi kepada keluarga besar ya Yayasan Pendidikan Islam Munawarroh yang ketepatan untuk saat ini mungkin masuk kategori keluarga yang kurang mampu, yang perlu kita perhatikan ya, sehingga pada hari ini nanti kami mewakili Yayasan Pendidikan Islam Munawarroh ya akan berbagi tali asih ya, dan berbagi
solidaritas rezeki yang untuk anak-anak kita dan ibu-ibu wali santri, wali murid yang hadir pada silaturahmi pagi hari ini. Jadi tujuannya itu, silaturahmi sama berbagi. Tidak ada tujuan lain. Dan ini kita nawaitunya, nawaitu ibadah. Nah, sebelum saya akhiri, ya saya ingin menyampaikan spirit semangat kepada ibu-ibu sebagai bekal. Jenengan nyekolahkan anak, ngapunten nih ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin kalau saya tanya tolong dijawab supaya kita ini punya komitmen. Komitmen itu apa? Kesungguhan untuk memberikan support dan perhatian kepada anak-anak didik kita. Ngapunten ibu-ibu bapak-bapak, saya sangat berharap jenengan semua ini bisa melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Kenapa ibu-ibu bapak-bapak ini saya sampaikan? Karena pendidikan itu investasi yang luar biasa. Ngapunten ya, ini saya ulangi lagi. Mendidik anak di samping menjadi kewajiban wajib bagi semua masing-masing orang tua. Membiayai anak untuk pendidikan itu kewajiban masing-masing setiap orang tua, ya. Juga dalam rangka mendidik itu adalah menanam investasi. Investasi itu bahasa orang sini mungkin nabung, ya. Nyelengi, tapi nyelengi bukan berbentuk tambak sawah, tapi berbentuk pendidikan, dan itu yang akan abadi. Yang akan abadi. Jenengan pernah mendengar anak diwariskan? Ada apa tidak? Tidak ada anak diwariskan itu. Selama itu anak jenengan mulai jenengan lahirkan sampai jenengan besarkan, bahkan mudah-mudahan menjadi anak yang sukses sampai jenengan tinggal meninggal, anak itu tetap anak jenengan, tidak anak warisan jenengan. Tambah diwarisno paling 50 tahun, 70 tahun. Setelah jenengan meninggal, baik, selamat tinggal. Jenengan ditinggali mobil, rumah, jadi warisan. Apalagi kalau jenengan masih hidup, ya, ditinggal suami atau ditinggal istrinya, nanti akan berganti milik orang lain, dan seterusnya. Tapi untuk anak adalah tabungan, investasi, celengan yang selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berpesan kepada kita, ingat, orang yang paling berbahagia hidupnya adalah orang yang sudah meninggal dunia tapi masih mendapatkan pahala kebaikan. Nah, dicatat ibu-ibu ya. Orang yang bahagia adalah orang yang sudah meninggal dunia tapi masih tetap terus mendapat kiriman kebaikan. Itu orang bahagia. Siapa itu? Satu, hadisnya, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalasin, shadaqatin jariyah, ya, aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladin sholihin yad'ulah. Nah, itu orang bahagia, itu orang yang sudah meninggal dunia tapi masih mendapat kiriman kebaikan. Apa itu? Jariyah. Ngapunten ibu-ibu
ya jenengan perhatosaken karena jenengan ini ketemu saya tidak setiap tahun. Sebagai perkenalan ngapunten ya, kula lupa ya, saya ini asli lahir di Gelanggang ya. Saya ini putra yang kedua atau seharusnya ketiga, tapi karena mas saya yang pertama meninggal dunia waktu kecil, jadi sekarang yang disebut yang kedua. Putra kedua dari almarhum Allahumma yarhamhu abah saya, Abah Haji Abdul Malik ya. Saya dulu ya sekolah di sini, mulai MI di sini. Setelah lulus dari sini saya mondok di Langitan. Setelah dari Langitan saya mondok pindah ke Bonga. Setelah dari Bonga saya pindah ke Surabaya. Jadi saya ini hidupnya waktu di Langitan hanya pulang 3 kali selama setahun, karena memang aturan di Langitan seperti itu. Kalau waktu di Bonga rata-rata 2 bulan sekali, 1-2 bulan sekali saya pulang. Ketika saya di Surabaya, waktu kuliahnya di IAIN Sunan Ampel dulu namanya, sekarang berganti UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saya pindah ke Surabaya tahun 98 ya, jadi kurang lebih sudah 23 tahun. Tapi saya setiap 2 minggu, hampir setiap 2 minggu, rata-rata 2 minggu 3 minggu sekali saya ke sini ya, karena saya masih ada ibu ya di sini, Ibu Haja Nur Aziza. Saya manggilnya biasanya emak ya, Emak Nur Aziza. Nah itu ibu saya ya, bagian mungkin usianya lebih muda dari saya sehingga nggak kenal sejarah saya di sini ya. Jadi saya ini asli alumni Meriti ya, diminta oleh ya tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di sini untuk menjadi ketua yayasan di Yayasan Pendidikan Islam Munawwaroh. Alhamdulillah ini sudah tahun yang ke-7 apa ke-8 ya, nggak ada yang mau ganti. Sebenarnya saya hanya ingin support mawon, tetap mendukung, tapi karena tempatnya yang jauh ya, saya lebih berkenan hanya mensupport. Tapi karena tidak ada yang mau ya udah, dengan keterbatasan nyuwun ngapunten ya, sehingga kadang pertemuan dengan wali murid seperti sekarang ini dengan jenengan semua kadangkala ya tidak bisa setiap tahun. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas kerawan jenengan semua, ibu-ibu, wali murid dan dewan guru yang sangat saya muliakan, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Saya lanjutkan, okay? Jadi ibu-ibu itu harus nama itu ibadah untuk mendidik anak, dan itu kewajiban. Nanti coba dibantu ya Bu Amin atau Bu, kalau data yang saya tahu itu kurang lengkap ya. Saya ingin tahu ibu-ibu, nggih ngapunten, jenengan ya membiayai putra putri jenengan sekolah ten mriki niku abot berat nopo ringan? Kurang kompak ya. Jenengan merasa berat ya menyekolahkan anak ten Yayasan Pendidikan Islam Munawwaroh nopo boten? Berat nopo boten? Alhamdulillah boten berat. Cubi jenengan hitung, kita jenengan niki boten bab masalah membiayai makan minumnya nggih boten. Yang saya tanyakan itu biaya untuk pendidikan murninya. Untuk anak-anak MTS dulu, yang MTS mana? Yang MTS, yang wali murid MTS. Nah, ada SPP bulanan dan MTS napa boten? Jenengan yang keras. Wonten apa boten? Boten wonten.
Wakdal masuk anak yang kelas 7 diparingi seragam napa mboten? Diparingi. Terus bayar nopo? Kita bayar apa yang bisa jenengan merasa pernah mengeluarkan, ya? SPP tidak, ya, dibantu seragam sudah, ya. Mungkin LKS nih, pinter LKS nih untuk sanawiyah. Wajib ngapunten. Gitu lek peneliti niku memang mboten lepas bea, semua ditanggung sekolah. Oh, apalagi, tapi nggak apa-apa supaya bisa menghitung bahwa kita mendidik anak itu tidak berat, ya. Apa UTS mawon? UTS kali UAS niku hanya beberapa saja. Pinter itu. UTS kalau UTS itu 25, UAS 35. UTS 25, UAS 35, berarti kurang lebih 60.000 kali 2 berarti ya 120.000. Ibu-ibu, bapak ngapunten, saya menyampaikan ini itu bukan bermaksud apa, ingin introspeksi, untuk muhasabah, untuk apa ya, ngitung-ngitung awak dhewe. Dewa iki sawangane seakan-akan sudah merasa membiayai anak secara banyak, ternyata setelah dihitung tidak banyak. Ngapunten, itu aja tujuannya supaya kita ini semangat. Bapak-bapaknya yang merokok kita satu hari habis berapa nih? Rata-rata anggap aja 10.000. Yang kecil, ya anggap saja yang kecil, sehari 10.000. Ayo 20 boleh, tapi yang anggap yang kecil. Diundang ini udah nggak punya bapak. Nah, ya ada yang punya toh. Ini semua nggak yang ada lah, ada. Jadi tidak semuanya yatim di sini ya. Ini hanya sebagai bagian saja. Karena nopo? Karena saya bisa ngapunten mempraktekkan manajemen ekonomi ya seperti itu. Ngapunten. Banyak orang ya hidup dengan sawang sinawang, ya. Nah itu. Makanya kalau nggak di manage, nanti kita akan kebablasan. Nggak bisa korban, ya kan? Nggak bisa bantu anak sekolah, nggak bisa zakat dengan baik, nggak bisa infak dengan baik. Ada masjid dibangun nggak bisa ikut, ada musola dibangun nggak bisa ikut. Karena apa? Merasa nggak punya, padahal punya. Caranya apa? Di manage. Di manage itu dikelola. Nah seperti ini juga dikelola. Makanya saya bandingkan, kalau bapaknya tadi itu rokokannya 10.000 sampai 20.000, berarti satu bulan tidak cukup uang 300. Itu. Makanya saya tadi berharap bapaknya banyak yang datang, supaya tahu. Oh, saya sudah siapkan uang untuk ganti kok. Jadi saya undang di sini, nanti pulang saya kasih sembako sama saya kasih uang. Makanya silaturahmi dan berbagi. Akeh orang ini bang kerja dino itu, percaya saya. Nah, makanya diundang yatim sampai teko. Ini guyon tapi beneran. Bukan guyon terus gor. Ini penting supaya kita introspeksi, ya. Pendidikan itu penting banget, ibu-ibu. Pendidikan, jangan orang itu, ya, supaya nggak rame, fokus. Jenengan itu kalau ingin hidup, saya tanya ini, enaknya sekarang, enaknya di tengah atau enaknya di akhir? Ini pilihan, nggak boleh dipilih enak kabeh. Ini pilihan.
Akhir nggih? Sama dengan saya. Hampir semua orang itu kalau disuruh milih antara enak di depan atau di awal, enak di tengah atau enak di belakang atau di akhir, rata-rata jawabnya milih di belakang atau di akhir. Sudah betul. Sekarang saya jelaskan ibu-ibu. Jenengan saiki merasa tidak mampu, ngapunten, ya, merasa kurang, ngoten nggih? Merasa kurang, mungkin ya pendapatannya kurang, ya. Terus jenengan tidak berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik. Kalau yakin walaupun jenengan tidak mampu atau masih kurang mampu, makan tiap hari masih 2 kali, ya? Masih 2 kali. Ditambah kalau ada bakso ya beli bakso, kalau ada camilan ya beli camilan. Ngapunten, harapan saya ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan juga dengan pendidikan seperti itu. Jangan dikalahkan. Pendidikan itu adalah kebutuhan primer. Kulo secara spiritual itu penting. Ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan saat ini gak enak, buat nopo-nopo, tapi berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik. Siapa tahu, dan kulo yakin anak jenengan sejenengan didik dengan sungguh-sungguh itu nanti akan membahagiakan jenengan. Itu yang saya sebut dengan celengan, tabungan, investasi. Dan jenengan pun salah. Enak jenengan susah, tapi anak jenengan bahagia. Itu yang bagus. Jenengan soro, anak sampean gampang. Jenengan gak sukses, gak apa-apa, tapi anaknya sukses. Itu namanya orang yang di belakangnya atau di akhirnya bahagia. Loh, ini penting. Caranya apa? Nabungnya apa? Pendidikan. Baru kali ini Pak Yazid selama jadi ketua yayasan ngomong begini, baru sekali ini. Ya. Nanti kalau diundang lagi dugi, mesti setiap kali dugi mesti pulau paring ini. Bukan pamer, niki kewajiban pulau, cuma penyalurannya tenjer jenengan. Matur suwun, mudah-mudahan barokah manfaat. Mohon doanya mudah-mudahan Yayasan Pendidikan Islam Munawarah ini bertambah barokah, bertambah baik, ya. Mudah-mudahan rezekinya juga bertambah barokah, bertambah banyak, melimpah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keselamatan, kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang nurut, taat, cerdas, pinter, soleh, solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Doa penutup, mohon dengan hormat Pak Huda untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Salli ala sayyidina Muhammadin salatan bihi ala qana qurana la namru ila syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Amin. Rasul sallallahu tunjina biha min jami'il والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وظهر بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى بعض الدرجات وتبلغنا بها بأسراريات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وتلميذنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين والمفلحين بالدارين. يا الله
إنا نسألها لجأ فيها اليوم خير نسأل خير فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله لا تدع بمجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دين إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسبحان الراحمين اللهم اشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفاتح والطاعون ما لا يصغر بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل بأسرار الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.